Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan suatu materi tentang perkembangan akuntansi berbasis aktual pada sektor pemerintah di Indonesia. Sektor publik adalah sistem akuntansi yang digunakan oleh organisasi pada lembaga-lembaga pemerintahan atau lembaga layanan publik. Akuntansi sektor publik sering diartikan sebagai proses pengumpulan, pengklarifikasian, analisis, dan pelaporan pengelolaan keuangan dan lembaga publik. Dalam akuntansi sektor publik ini terbagi menjadi beberapa elemen. Yang pertama, perencanaan publik. Perencanaan publik adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, yaitu melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Yang kedua adalah penganggaran publik. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kegiatan ekonomi. Yang ketiga adalah realisasi anggaran publik. Realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam bentuk program dan kegiatan nyata. Hal ini berarti bahwa fokus pelaksanaan anggaran adalah pada operasionalisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Yang keempat adalah pengadaan barang dan jasa publik. Pengadaan mengandung arti proses, cara, tindakan. Sedangkan kata barang mengandung arti benda yang berwujud dan kata jasa berarti tindakan yang baik dan berguna bagi orang, kelompok, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya yang kelima, pelaporan keuangan sektor publik. Secara umum, laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Yang keenam adalah audit sektor publik secara umum. Pemeriksaan atau auditing adalah suatu investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. 7 adalah pertanggungjawaban publik. Di dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah pertanggungjawaban tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan dan masyarakat yang memberi amanah kepadanya berdasarkan sistem pemerintah yang berlaku. Tujuan akuntansi sektor publik. American Accounting Association tahun 1970 menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan informasi yang diperlukan secara efektif, efisien, dan ekonomis untuk suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Yang kedua, memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya. Hasil operasi pemerintah dan penggunaan dananya akan diberitahu ke publik. Yang ketiga, merupakan alat informasi bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen. Yang keempat, informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama bagi manajer dalam alokasi sumber daya. Yang kelima, informasi akuntansi dapat digunakan dalam pemilihan program yang efektif dan ekonomis. Yang keenam, informasi akuntansi dapat digunakan untuk menentukan indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketujuh, akuntansi dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan sektor publik yang berupa laporan surplus atau defisit pada pemerintahan. Selanjutnya ialah perkembangan standar di sektor publik. Di Indonesia, beberapa upaya untuk membuat sebuah standar yang relevan dengan praktik akuntansi di organisasi sektor publik telah dilakukan baik oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI maupun oleh pemerintah sendiri untuk organisasi nirlaba atau yang dimiliki oleh perorangan atau swasta. IAI telah menerbitkan Kenyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 45 tentang organisasi nirlaba. PSAK ini berisi tentang kaidah prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh organisasi nirlaba dalam membuat laporan keuangan. Federasi Akuntansi Internasional atau International Federation of Accounting atau IFAC membuat sebuah komite khusus yang bertugas menyusun standar akuntansi sektor publik. Komite tersebut diberi nama The Public Sector Committee dan bertugas menyusun sebuah standar akuntansi bagi organisasi sektor publik yang berlaku secara internasional yang kemudian disebut
International Public Sector Accounting Standard atau IFSS. IFSS bertujuan 1. Meningkatkan kualitas dari tujuan utama dalam melaporkan keuangan sektor publik. 2. Menginformasikan secara lebih jelas pembagian alokasi sumber daya yang dilakukan oleh entitas sektor publik. Dan yang ketiga adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas entitas sektor publik. Selanjutnya ada basis akuntansi akrual. Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Di dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan atau bisa disebut dengan recording sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya yang dicatat. Selanjutnya, akuntansi pemerintahan berbasis akrual PP nomor 71 tahun 2010. Strategi implementasi SAP berbasis akrual pada laporan keuangan pemerintahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara pertama adalah dengan melakukan implementasi secara sekaligus, di mana SAP berbasis akrual secara sekaligus diterapkan di seluruh kementerian atau lembaga. Yang kedua, yaitu dengan melakukan implementasi secara bertahap. Jadi implementasi SAP berbasis akrual ini diterapkan secara bertahap beriringan dengan penyiapan sumber daya manusia dan segala perangkat yang dibutuhkan oleh setiap kementerian atau lembaga pada saat semua kementerian atau lembaga harus menerapkan SAP berbasis akrual ini. Komponen laporan keuangan PP nomor 78 tahun 2010 basis akrual. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran, menyajikan informasi ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola pemerintah pusat dan daerah. Lalu ada laporan perubahan sisa anggaran lebih, menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. Yang ketiga ada neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pada tanggal tertentu. Yang keempat ada laporan operasional, yaitu laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya. Yang kelima laporan arus kas, menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi selama periode tertentu. Yang keenam ada laporan perubahan ekuitas, yaitu kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang terakhir, catatan atas laporan keuangan, meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam semua laporan. Lalu ada penggunaan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Yang pertama ada akuntansi dana, lalu akuntansi anggaran, dan akuntansi komitmen. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. ADB atau Asian Development Bank secara khusus menyoroti masalah penerapan basis akrual bagi negara berkembang. ADB memberikan 7 rekomendasi penerapan akrual basis bagi negara berkembang. Yang pertama, yaitu kehati-hatian dalam memilih strategi penerapan basis akrual. Terdapat 2 model utama dalam menerapkan basis akrual, yakni model Big Bang dan model bertahap. Yang kedua, komitmen politik merupakan salah satu kunci penting. Komitmen politik dalam penerapan basis akrual bagi negara berkembang menjadi sangat esensial, sehingga komitmen politik ini diperlukan untuk menghilangkan adanya kepentingan yang tidak sejalan. Yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai harus dikomunikasikan. Hasil dan manfaat yang ingin dicapai dengan penerapan basis akrual secara intens dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang keempat, perlunya tenaga akuntan yang andal. Tenaga akuntan yang profesional akan sangat diperlukan untuk rekrutmen dan pelatihan yang cukup. Kekurangan tenaga akuntan akan menyebabkan penundaan penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintah. Yang kelima, sistem informasi akuntansi harus memadai. Informasi akuntansi berbasis kas merupakan titik penting dalam penggantian basis ke akrual.
Yang keenam yaitu badan audit tertinggi harus memiliki sumber daya yang tepat. Badan audit memegang kunci yang sangat penting dalam penerapan basis akrual. Penerapan audit memerlukan beberapa tahun untuk melakukan profesionalisme tenaga audit. Yang ketujuh yaitu penerapan basis akrual harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Penerapan basis tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah teknik akuntansi saja, tetapi penerapan ini membutuhkan perubahan budaya organisasi dan harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi secara menyeluruh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alasan-alasan penerapan basis akrual. Basis akrual secara nyata memiliki manfaat yang besar dalam menyajikan informasi atas seluruh aktivitas yang terjadi. Maka dari itu, Wijarso memaparkan alasan penerapan bisnis akrual, basis akrual pada sektor pemerintahan. Antara lain yang pertama yaitu akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup. Misalnya informasi tentang utang dan piutang untuk pengambilan keputusan ekonomi, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan. Yang kedua, hanya akuntansi berbasis akrual yang menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya. Yang ketiga, hanya akuntansi berbasis akrual yang dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban. Yang keempat, hanya akuntansi berbasis akrual yang menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif tentang pemerintah, misalnya penghapusan hutang, dan tidak ada pengaruhnya di laporan berbasis kas. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan akuntansi berbasis akrual yaitu ada 4. Yang pertama, komitmen kepemimpinan. Yang kedua itu regulasi. Yang ketiga itu sumber daya manusia. Dan yang keempat itu teknologi informasi. Judul selanjutnya itu perkembangan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Awalan standar akuntansi pemerintah atau ASP Indonesia terutang pada PP nomor 24 tahun 2005 mengenai ASP berbasis kas menuju akrual, yang artinya penerapan basis kas untuk pendapatan, belanja, pembiayaan, serta basis akrual untuk aset. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menetapkan penerapan basis akrual, pengakuan serta mengukur pendapatan dan belanja dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008. Setelah dilaksanakan berbagai tahap, maka PP Nomor 7 1 Tahun 2010 mengenai ASP berbasis akrual ditetapkan, yakni pada tanggal 22 Oktober 2010. Walaupun basis akrual berlaku efektif untuk melakukan laporan keuangan atas penanggung-jawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun 2010, tetapi apabila entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini. Manfaat penerapan basis akrual ada 5. 1. Menyediakan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah. 2. Menyediakan informasi yang berguna tentang tingkat yang sebenarnya kewajiban pemerintahan. 3. Menunjukkan bagaimana aktivitas pemerintah dapat memenuhi kebutuhan kasnya. 4. Meningkatkan daya pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah. 5. Basis akrual sangat familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya. Kelebihan penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Kelebihan yang dapat dicapai dalam penerapan basis akrual. Penulis menyimpulkan bahwa akuntansi basis akrual dijadikan suatu basis yang paling relevan untuk dapat diaplikasikan oleh entitas pemerintah. Negara yang telah ataupun sedang dalam proses penerapan basis akrual dapat mengakui berbagai manfaat yang diperoleh. Pada intinya, kelebihan basis ini yakni menghasilkan informasi keuangan yang lebih transparan dan dapat diandalkan untuk membantu personel entitas pemerintah dalam pengambilan keputusan. Kelemahan penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual ada 5. Yang pertama, kompleksitas implementasi. Yang kedua, keterampilan dan pengetahuan yang dalam. Yang ketiga, ada penilaian nilai aset non-keuangan. Yang keempat, ada biaya implementasi yang tinggi. Yang kelima, ada perubahan budaya organisasi.
Kesimpulannya, laporan keuangan pemerintah menggunakan basis kas menuju akrual. Penerapan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 bersifat sementara, sehingga perlu diganti. Selain mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, jenis laporan keuangan juga mencatat jumlah utang dan piutang perusahaan. Oleh karena itu, akuntansi basis akrual ini mampu memberikan gambaran lebih akurat terhadap kondisi keuangan perusahaan daripada laporan akuntansi berbasis kas. Jadi, pemerintah di Indonesia masih menggunakan laporan keuangan basis kas menuju akrual dan harus segera diganti menjadi laporan keuangan berbasis akrual.